Tentang ta'allum dan tasawuf, Imam Ghazali dalam Ihya ini membuat contoh dengan orang-orang Cina dan orang-orang Romawi. Orang Cina dan orang Romawi membanggakan hasil karya mereka di hadapan seorang raja. Bahwa kami bisa membuat karya begini. Ini keindahan ukiran kami, ini keindahan lukisan kami. Akhirnya dua orang Cina dengan orang Romawi itu diadu sama raja. Ya sudah, kalau begitu siapkan dua papan. Kanan sama kiri, ini orang Cina, ini orang Romawi, kemudian di tengah dikasih penutup. Dikasih satir agar mereka tidak saling melihat, tidak saling nyontek karyanya. Akhirnya orang Romawi mendatangkan berbagai macam barang bahan untuk membuat lukisan yang begitu indah, ukiran yang begitu indah, dengan berbagai alat macam-macam. Sedangkan orang Cina tenang saja. Dia hanya menyiapkan papan itu, papannya dia gosok sampai mengkilap, sehingga bisa memancarkan semacam kaca begitu, memantulkan gambar dari gambarnya orang Romawi nanti. Nah, sehingga setelah selesai, gambarnya orang Romawi yang begitu menakjubkan, kemudian orang Romawi mengatakan, ya raja, pekerjaanku sudah selesai. Tiba-tiba orang Cina juga mengatakan begitu. Wahai raja, karena pekerjaanku juga sudah selesai. Akhirnya si raja pun heran, loh, orang Cina kok cepat sekali kamu selesai, padahal kamu tidak membawa bahan apa-apa, tidak membawa alat apa-apa. Hanya dibuka, seret, subhanallah, karyanya orang Romawi begitu indah, tapi karyanya orang Cina juga tidak kalah indahnya, karena karyanya orang Cina adalah pantulan dari karyanya orang Romawi. Subhanallah, Imam Ghazali mencontohkan, jadi sebelum tahun 500 Hijriah dulu, Imam Ghazali sudah menyentuhkan betapa hebatnya orang Cina untuk membuat sesuatu tiruan dari barang milik orang lain. Akhirnya Imam Ghazali membuat contoh bahwa itu adalah orang-orang yang ahli sufi, ahli tasawuf. Orang sufi itu disebut yusakilun wal ulama yang kusun. Bahwa ahli sufi itu membersihkan sesuatu bisa menjadi mengkilap, sedangkan ulama itu mereka yang memahat, mereka yang melukis. Jadi betapa keterikatannya seorang sufi dengan seorang faqih. Tidak mungkin seorang menjadi sufi sebelum dia menjadi faqih dulu. Tidak mungkin orang Cina ini membuat karya yang begitu indah sebelum ada karyanya orang Romawi.